Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dengan terdakwa anak Riza Khalid Muhammad Keri Andrianto. Sidang sempat diwarnai perdebatan antara jaksa dan juga penasihat hukum terdakwa. Pemirsa, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ahok bersaksi dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024. Perdebatan pun terjadi saat tim penasihat hukum terdakwa melontarkan protes saat jaksa melakukan sesi tanya jawab dengan Ahok. Dalam kesaksiannya, Ahok mengaku tidak pernah menerima laporan adanya masalah mengenai penyewaan terminal BBM milik PT OTM oleh PT Pertamina. Nah, itu kan terhalang jalannya. Saksi Karen maupun saksi Nika menyatakan tidak adanya kebutuhan untuk penyewaan storage ini, Saudara. Artinya kondisi ini apakah pernah keberatan nih Bapak Ketua yang ngomong sewa itu tidak dibutuhkan siapa tadi, saksi siapa? Nanti saya konfirmasi ke bukan saksi siapa? Sudah. Saksi Nika ada menjelaskan. Nggak ada. Sebentar. Tidak. Silakan nanti di counter. Nah, kan ada catatannya masing-masing toh. Nanti gilirannya silakan dikonfirmasi lagi. Gitu ya. Silakan nanti di counter lagi. Kalau kayak gini nanti nggak selesai. Dilanjutkan Pak Jaksa. Silakan. Kan punya catatan masing-masing. Gitu ya. Silakan. Lanjut Pak. Masih ada keberatan lagi? Kami akan selalu keberatan kalau disampaikan yang bukan fakta. Oke, saudara saksi ya. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah mendapatkan laporan dari direksi baik itu dari subholding maupun holding terkait fakta-fakta yang tadi disampaikan? Ya, 2014 saya masih jauh belum masuk ke dalamnya. Enggak, ini kan periode sewanya sampai 2024 saudara saksi. Kami tidak mungkin ngurusin operasional sewa sampai sekian panjang ke meja kami. Kecuali ada temuan BPK atau BPKP. Iya. Nah, ini tidak ada. Selama saya masuk, saya ketua komite audit, ada teman saya itu tidak pernah menerima laporan adanya temuan kemahalan seperti ini. Makanya saya cuma menduga, kalau mau minta keterangan saya menduga sepengetahuan. Mungkin karena waktu itu JT banyak rusak. Waktu saya masuk itu hampir semua pelabuhan terminalnya Pertamina itu rusak JT-nya. Nggak bisa sandarin kapal yang besar. Nah, saya nggak tahu apa karena itu. Tapi yang pasti 2014 saya belum masuk dan tidak ada temuan waktu saya masuk. Oke. Kasus tata kelola minyak mentah melibatkan Riza Khalid, anaknya Keri Andrianto, Riza, dan 16 terdakwa lain. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai 285,18 triliun. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan Keri Andrianto Riza dan 17 terdakwa lainnya terus bergulir. Keri didakwa terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan merugikan negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Terdakwa Keri Andrianto Riza membantah tuduhan jaksa penuntut umum. Putra Riza Khalid itu mengklaim angka 2,9 triliun rupiah merupakan kewajiban pembayaran sewa tangki BBM. Selain Keri, ada 17 terdakwa yang diduga terlibat dalam kasus ini. Salah satunya adalah ayah Keri, Riza Khalid. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 285 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Akademisi Rocky Gerung diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi meringankan yang diajukan tersangka Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rocky Gerung menyambangi Polda Metro Jaya bersama kuasa hukum Roy CS, Refli Harun, serta ketiga tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 2,5 jam, Rocky Gerung mengaku dicecar pertanyaan seputar metode penelitian para tersangka terkait keaslian ijazah Jokowi. Ia pun menegaskan penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS sudah sesuai prosedur akademis dan tidak bisa dipidana. Dr. Tifa sudah memenuhi semua
sebut aja persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi. Kan diperlihatkan di dalam buku yang berjudul tadi saya sebut, bukunya benar nggak, White, Jokowi's White. Iya. Jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, itu kan beda dong. Jadi itu intinya. Oke? Jadi penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini tidak menyalahi prosedur, tidak ada unsur pidana? Bukan tidak menyalahi, sesuai prosedur, jangan bilang tidak menyalahi itu. Yang ada pidananya di situ orang neliti. Bahkan kalau kasus ini belum selesai ya teliti aja terus kan. Sementara itu, Andi Azwan menilai Rocky Gerung hanya menjelaskan soal metodologi penelitian terhadap ijazah Joko Widodo. Ia juga menyebut hal itu bukan substansi yang akan dipertimbangkan oleh penyidik. Kalau kita lihat dengan kapasitas dari saudara Rocky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya, bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran, gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu, ya, bidang sosiologi kah, ya, bidang hukum kah. Kalau kita bicara metodologi silakan saja. Apakah itu substansif? Saya rasa enggak juga. Kalau dia kan mungkin memperkuat dari metodologi yang dia sampaikan mengenai penelitian mereka yang telah menjadikan sebuah buku. Kalau kita lihat saja dalam arti begini, sumber primer hasil penelitian mereka itu dari fotokopi yang saya katakan itu ada palsu, bukan sesuatu yang primer atau asli yang dari Pak Jokowi yang sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya. Jadi untuk bicara metodologi yang dia gunakan ya silakan saja untuk itu. Nanti kan penjabarannya nanti adalah di persidangan, dan kita juga mempunyai saksi-saksi ahli yang nanti akan juga kemungkinan akan memperberat dari upaya mereka itu, begitu. Pemanggilan Rocky Gerung sebagai saksi diajukan Roy Suryo, Rismon Hasiolan Sianipar, dan Dr. Tifa. Selain Rocky, akan ada 2 saksi lainnya akan dihadirkan terkait dengan laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiolan Sianipar, dan Dr. Tifa Uzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS Refli Harun mengatakan, berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir. Refli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari. Maka datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience, ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi's White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur